bersukacita. Nah, ibadah hari Minggu ini ditemenin sama Kakak Beatrice, Kak Mona, dan Kak Nedra. Oke, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri dengan semangat. Kita mau nyanyiin lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, sekarang kita sudah mau mulai ibadah kita. Adik-adik kakak undang untuk masih bangkit berdiri dan kita akan belajar lagu dari buku MD 453 nomor 301. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang kami sembah, tiliklah hati kami, bangunkan jiwa kami, agar tak disesatkan oleh jerat penarik duniawi, tapi bimbinglah kami untuk menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin kami hayati, sehingga dengan penghiburan-Mu kami dipuaskan akan kehausan jiwa kami oleh dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan nats epistel kita yang dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita baca epistel. Epistel kita minggu ini dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kakak akan baca secara bergantian sama Kak Mona dan Kak Edra. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi." ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kita baca secara bersama-sama.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dari barcode yang ada di sini atau dapat mengumpulkan langsung ke gereja. Jangan lupa adik-adik ditulis persembahan untuk sekolah dulu. Nah, adik-adik, dari tadi kita udah muji Tuhan, sudah berdoa, sudah membaca epistel. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu lagu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Adik-adik ambil sikap berdoa. Damai sejahtera Allah, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang bersuka cita di tengah situasi keterbatasan ini, di tengah situasi yang kita alami saat ini, di mana adik-adikku rindu bersekutu, berkumpul di gedung sekolah minggu, bersama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi lewat persekutuan ini, lewat ibadah kita, Amang mau menyampaikan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita di tengah-tengah kehidupanmu. Firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 dimulai dari ayat 43 hingga ayat 50. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat.
Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, peristiwa penangkapan Yesus adalah peristiwa yang begitu besar, yang dipenuhi dengan rasa panik, rasa takut bagi murid-muridnya. Murid-murid yang sehari-hari bersama-sama dengan dia justru melarikan diri, takut, panik, karena melihat orang banyak yang datang lengkap dengan pedang dan pentung. Mereka takut, mereka lari, mereka justru meninggalkan sang guru Yesus yang mereka panggil Rabi. Anak-anakku, apa yang mau kita lihat dari peristiwa itu? Apa yang mau kita pelajari dari peristiwa itu? Kita mau diingatkan, kita mau diingatkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Jangan pernah menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang justru berlari ketika menghadapi persoalan hidup, ketika mengalami pergumulan. Di situasi yang kita alami sekarang ini, di situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, yang membuat segala keterbatasan, yang membuat kita tidak bisa berkumpul, yang membuat anak-anak sekolah minggu tidak bisa ke sekolah, tidak bisa beribadah di gereja, berkumpul bersama, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, bernyanyi bersama di gedung gereja. Tapi kita diingatkan, jangan pernah takut, jangan pernah lari, dan jangan pernah meninggalkan Yesus. Akan tetapi justru kita diingatkan, mari semakin teguhkan imanmu, semakin kuat, semakin berserah diri hanya kepada Yesus. Karena dia pasti menolong, meluputkan, melepaskan kita dari segala keadaan yang kita alami. Anak-anakku yang terkasih, satu hal yang paling menarik yang mau kita lihat, yang mau diajarkan, dan yang harus kita teladani dari cerita penangkapan Yesus. Coba, ada yang bisa tahu? Adakah adik-adikku yang tahu peristiwa penangkapan Yesus justru mengajarkan satu hal yang luar biasa? Jawabannya, Yesus justru mampu melakukan kasih di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam. Yesus mampu melakukan tindakan kasih di situasi yang justru sangat menakutkan itu. Mana buktinya adik-adikku? Di ayat yang ke-46 tadi dikatakan, salah seorang dari murid itu menghunus pedang, lalu
telinga salah seorang dari rombongan serdadu putus telinganya. Di situasi yang demikian, bukankah kita sebagai orang-orang yang hidup secara manusiawi justru akan merasa ada yang menolong kita? Justru kita merasa semakin kuat. Tetapi Yesus berbeda. Yesus justru di saat seperti itu melakukan tindakan kasih. Dalam Injil Markus tidak dituliskan, tetapi dalam Injil Matius, Lukas, hal itu justru dituliskan. Yesus meletakkan tangannya di telinga serdadu itu, lalu telinganya pun menjadi sembuh dan darah pun tidak lagi mengalir. Di situasi yang begitu menakutkan, di situasi yang begitu mencekam, Yesus justru mempraktekkan kasih yang hakiki, kasih yang sesungguhnya. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, lalu sekarang apa dan bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus harus melakukan kasih itu? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang begitu dikasihi Tuhan, mau melakukan, mempraktekkan kasih itu? Yang pertama kita diingatkan, mari senantiasa bersandar hanya kepada Yesus. Jangan pernah bersandar kepada kekuatanmu. Jangan pernah bersandar kepada dunia ini. Tetapi percaya, bersandar hanya kepada Yesus. Yang kedua, kita mau diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah senantiasa dengan penuh kerendahan hati. Hiduplah senantiasa dengan penuh ketulusan, percaya kepada Yesus, Sang Putra Allah. Karena Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kasihi orang tuamu, kasihi abang kakakmu, kasihi adikmu, kasihi orang-orang di sekitarmu. Jadilah anak-anak yang penurut, jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang senantiasa berserah hanya kepada Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa menyertaimu. Selamat hari Minggu. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan pilih kami semuanya, secara khusus anak-anak-Mu sekolah minggu, menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikut Engkau. Ajari kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup dalam kasih, melakukan kasih, mempraktekkan kasih yang hakiki itu di tengah-tengah hidup kami. Biarlah kiranya anugerah Tuhan yang senantiasa menjagai, melindungi, membimbing anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, di tengah-tengah proses belajar mengajar mereka. Tuhan yang memberikan kesehatan, kebijaksanaan, hikmat, kepintaran yang dari surgawi. Sehingga anak-anak sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk adalah anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia mengajar mereka, membimbing anak-anak-Mu. Berkati orang tua, lindungi mereka Tuhan.
Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu. Cukupkan setiap kebutuhan mereka, sehingga mereka senantiasa penuh sukacita membimbing anak-anak sekolah minggu senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Jikalau ada yang sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, biarlah kiranya kuasa tangan Tuhan yang mengangkat setiap penyakit dari tubuh mereka, sehingga mereka dipenuhi sukacita. Jauhkan dari kami semua, secara khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk, pandemi COVID-19, sehingga mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan sekarang kita mau naikkan lagu penutup kita. Tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu, karena nanti akan ada kreativitas dari Kak Mona dan Kak Edra. Kita akan menaikkan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Nah, sekarang ini kita akan melakukan suatu kegiatan kreativitas nih. Untuk yang kelas kecil, kita akan sama-sama membuat kreativitas ini. Ini adalah gantungan yang nanti bisa digantung di pintu dengan ada tulisannya ini Love God. Nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Sedangkan untuk kelas besarnya, Oke, buat kelas besar hari ini kita membuat
membuat kreativitasnya tuh biar seru, kakak mau tunggu video adik-adik. Kan tadi firman Tuhannya tuh tentang apa? Penangkapan Tuhan Yesus. Nah, kamu minta adik-adik buat satu scene tentang adegan penangkapan Tuhan Yesus, tapi jangan lama-lama, cukup 1 menit aja. Boleh dibantu oleh anggota keluarga adik-adik sendiri, boleh ke adiknya, boleh ke kakaknya, ke abangnya, ke opung juga boleh, atau ke mama papa boleh. Dan jangan lupa buat propertinya. Propertinya tuh nggak mesti yang ribet-ribet, apa aja yang ada di rumah, entah pakai sarung, nanti kalian bikin topi-topinya, terserah deh, pokoknya terserah adik-adik. Kamona tunggu kreativitas adik-adik dari setiap kelas maksimal 1 menit aja. Nanti setiap kelas yang paling terbaik nanti akan dapat hadiahnya. Oke? Dan pasti nanti akan dimasukin di YouTube 2 minggu berikutnya. Oke adik-adik? Jadi kakak minta adik-adik harus semangat bikin videonya. Kita tunggu ya Kak Indra ya. Oke. Adik-adik, untuk tutorial pembuatan kreativitas gantungan Love God yang adik-adik butuhkan itu ada kertas buffalo atau kertas warna apa saja sebanyak 1 lembar, kemudian ada kertas origami atau kertas warna apa saja yang lainnya secukupnya, kemudian juga ada pulpen atau pensil, kemudian ada lem, ada penggaris, ada gunting, dan ada benang. Untuk penggunaan guntingnya, adik-adik boleh berhati-hati, atau untuk yang kelas Joshua bisa minta tolong mama papa atau kakak abangnya ya. Step pertama, adik-adik boleh gambar dulu nih garis tepi salibnya di kertas buffalo atau kertas warna yang adik-adik punya. Nah, setelah sudah jadi nih kayak gini, baru adik-adik boleh gunting secara perlahan-lahan. Untuk adik-adik kelas Joshua boleh minta bantuan sama mama papa di rumah ya. Adik-adik, step 2-nya kita akan membuat sisi persegi yang akan ditempel-tempel di bagian salibnya. Nah, pertama adik-adik lipat dulu kertas origaminya dari sisi yang satu ke sisi yang selanjutnya. Nah, ditekan supaya garis tepinya terlihat. Terus dilipat lagi adik-adik. Adik-adik membutuhkan 7 persegi. Sekarang adik-adik gunting ya. Nah, ini juga digunting adik-adik. Sampai menjadi 7 persegi. Step selanjutnya, adik-adik boleh tempelkan sisi-sisi persegi yang sudah adik-adik gunting tadi ke bagian salibnya. Jangan lupa ya dilem dulu. Dilem baru ditempel. Nah, untuk step selanjutnya adik-adik boleh menulis tulisan Love God dengan ayat firman kita pada hari ini di bagian-bagian persegi yang sudah adik-adik tempelkan. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh minta bantuan mama papa atau kakak abangnya ya. Love God. Ayatnya itu dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Step terakhir, adik-adik boleh minta bantuan untuk membolongkan
bagian atasnya, lalu diikat dengan benang. Nah.